Heavenly Dad, we so thank you for your faithfulness, for your loving kindness, for your everlasting arms that will never ever let us go. In every seasons of our life, you always guide us and so help us to see like you no matter what we go through, because we knew everything's working for our goodness. And you are forever in our life, Jesus. You are forever, God. Thank you, Jesus. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I
haleluya. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagi namamu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Saat aku memerlukan Engkau Tuhan, Engkau mendengar seruanku dan memberikan kekuatan yang baru bagiku. Ketika aku di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu memberikan kemenangan. Ya Tuhan, Engkau melakukannya dan menyelesaikannya bagiku. Sebab kasih setiamu untuk selama-lamanya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Thank you Jesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Thank you Jesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Thank you Lord. I am live because of your grace Jesus. Shalom anak mudanya Tuhan dimanapun berada. Senang sekali saya Jessica Abraham dapat menyapa kalian, dan saya akan menyampaikan sedikit dari firman Tuhan yang diberikan tema mewartakan Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Namun sebelumnya marilah kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh hidup sehari lagi. Dan kami percaya saat Kau memberikan kami kesempatan ini, kami harus lebih serupa dengan Kristus, lebih memberitakan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan, dan kuatkan kami melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya firman ini akan berakar, bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah lebat bagi kerajaan-Mu. Dan saat kami melakukannya, kami menjadi berkat, bukan hanya membawa berkat buat diri kami sendiri, tetapi buat orang lain juga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah dari biasa menjadi berkuasa. Dan saya mau mengajak setiap dari kita untuk membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Amin. Saya yakin anak-anak muda pasti sadar benar bahwa kita adalah orang-orang yang sangat membutuhkan internet. Apalagi pada masa-masa begini di mana kita tidak bisa keluar, di mana kita nggak bisa ketemu teman-teman
yang biasa kita pergi bermain, kita pergi makan bareng, kita nongkrong bareng. Dan karena wabah corona yang sudah hampir lebih dari sebulan ini merajalela dan banyak sekali korban yang berjatuhan, kita dipaksa untuk tinggal di rumah, stay at home, diam di rumah aja. Tapi anak-anak muda selalu bilang, no worry, gak masalah lah kita tinggal di rumah selama ada internet. Tapi kalau nggak ada internet, nggak kebayang deh saya mau ngapain di rumah, kayaknya bosen banget. Dan kita menyadari sekali, secanggih apapun handphonenya, kalau tidak ada internet, handphone itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa nonton, kita nggak bisa browsing. Mungkin teman-teman yang suka nonton Netflix, kita nggak bisa nonton Netflix. Teman-teman yang suka dengar Spotify, kita nggak pernah dengar Spotify karena nggak ada koneksi internet. Dan kita jadi tahu, secanggih apapun handphonenya, tanpa koneksi internet, handphone itu tidak menjadi smartphone. Handphone itu nggak bisa jadi apa-apa. Karena memang koneksi dengan internetlah yang memampukan smartphone menjadi smartphone. Dengan kesadaran demikian harusnya kita juga paham bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak ada apa-apanya kalau kita tidak bergantung dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan setiap dari orang percaya untuk terhubung dengan Tuhan. Roh Kudus Allah yang tinggal di dalam hati kita. Dialah yang memampukan kita untuk mencapai potensi maksimal kita. Sepintar apapun kita, secantik apapun kita, setampan apapun kita, sadarilah tanpa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Dan kita tidak akan pernah mencapai potensi yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Hal ini jelas terlihat di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditangkap, semua dari mereka termasuk Petrus tidak berani untuk mengatakan, ya saya adalah murid Kristus. Mereka pergi, mereka kabur, mereka tercerai-berai karena mereka begitu ketakutan. Tetapi ketika mereka menerima Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, mereka diubahkan menjadi seseorang yang luar biasa. Diubahkan menjadi seseorang yang baru. Kita akan melihat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Petrus dan Yohanes. Murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, sebelum mereka menerima Roh Kudus, mereka adalah pribadi yang biasa-biasa saja. Tetapi setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Petrus yang awalnya menyangkal Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang berani memproklamasikan Tuhan Yesus. Dia berani untuk menceritakan Tuhan Yesus beserta dengan kekuatannya. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, dikisahkan bagaimana Petrus dan Yohanes disidang oleh imam-imam besar, bahkan orang-orang penting, pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat datang untuk menyidang mereka. Kenapa? Karena mereka tidak senang Petrus dan Yohanes menceritakan tentang Tuhan Yesus. Namun apakah mereka pergi? Apakah mereka kabur seperti yang mereka lakukan ketika Yesus ditangkap? Sama sekali tidak. Walaupun waktunya hanya terpaut sedikit sekali, bahkan tidak sampai berbulan-bulan, hanya sebentar saja. Ketika mereka sudah menerima Roh Kudus, mereka yang awalnya ketakutan, mereka yang awalnya pengecut, diubahkan menjadi orang-orang yang pemberani. Dan kita ingin melihat apa yang sebetulnya dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Apa yang Roh Kudus berikan kepada kedua orang ini. Dan kita percaya bahwa apa yang Roh Kudus berikan di dalam kehidupan mereka, Roh Kudus juga bisa berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh, kita akan menemukan hal pertama yang Roh Kudus berikan di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama, Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi. Di dalam ayatnya yang ketujuh, pasalnya yang keempat di kitab Kisah Para Rasul dikatakan di sana, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh
Kudus. Setelah menerima Roh Kudus, Rasul Petrus menjadi orang yang berani. Dia berani menjawab. Dia berbeda sekali dengan Petrus si pengecut, Petrus yang pernah berkhianat, karena dia memiliki Roh Kudus. Ketika saya masih kecil, saya ingat ada salah satu acara televisi yang saya sukai. Judulnya adalah The X Factor. Dan acara ini menunjukkan berbagai tantangan yang menakutkan dan secara akal sehat mungkin tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang karena begitu menakutkan sekali. Misalnya mereka ditantang untuk tidur dengan kalajengking, ditantang untuk memegang ular derik, ditantang untuk terjun dari gedung yang sangat tinggi. Tapi toh setiap musim, setiap season selalu ada pemenangnya. Kenapa? Presenternya selalu berkata, because you have the X factor. Dia bilang karena kamu punya X factor. Kalau diwawancara ditanya X factornya itu apa? Oh, banyak sekali yang bilang saya membutuhkan uang jadi saya harus menang. Ternyata kebutuhan yang mendesak memaksa mereka untuk dapat melakukan hal-hal di luar kebiasaan. Hal-hal yang mereka takutkan. Mereka tiba-tiba jadi orang yang pemberani. Tapi tidak begitu dengan Roh Kudus. Tentunya ketika Roh Kudus memberikan keberanian buat kita, bukan karena kepepet, bukan karena kita membutuhkan sesuatu. Tapi Roh Kudus itulah the X factor. Dialah faktor yang menentukan apakah kita menjadi orang yang berani untuk menceritakan Tuhan Yesus atau tidak. Kalau hari ini teman-teman merasa bahwa di dalam hidup teman-teman masih berpikir, aduh saya tuh masih takut untuk menceritakan firman Tuhan, untuk membagikan kesaksian saya. Bahkan saya ya Kak, kalau mau upload Instagram firman Tuhan aja, aduh saya takutnya wah luar biasa. Kalau saya mau bilang nama Yesus aja di gereja, di sekolah, di teman-teman yang tidak kenal Tuhan Yesus, bukan teman-teman gereja, aduh saya takut banget. Kalau itu jadi perkataan teman-teman, mungkin teman-teman belum punya the X factor. Teman-teman belum punya Roh Kudus di dalam kehidupan teman-teman. Jadi pastikan Roh Kudus harus memenuhi kehidupan kita. Karena ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita memiliki dorongan, keberanian, semangat untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita lihat itu yang terjadi di dalam kehidupan Petrus dan Yohanes. Yang kedua, bukan hanya mereka diberikan keberanian untuk bersaksi, ternyata Roh Kudus juga memberikan kepada mereka kebijaksanaan untuk membela iman. Jika kita lihat ayatnya di pasal yang keempat, ayat yang ke-13, masih di Kisah Rasul, dikatakan di sana, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Hal yang kedua yang diberikan oleh Roh Kudus kepada Petrus dan Yohanes adalah hikmat, kebijaksanaan untuk membela iman. Saya yakin pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh imam besar, oleh ahli Taurat, oleh orang-orang yang ada di sana bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Tetapi Petrus dan Yohanes mendapatkan kebijaksanaan untuk menjelaskan dan untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa ketika kita dipojokkan, kita dipaksa untuk membela iman kita, sebetulnya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan memberikan kata-kata kepada kita untuk kita dapat menjawab dan memberi pertanggungjawaban. Saya teringat ada seorang anak muda yang tergolong kuper di kelasnya. Dan dia tahu dia memiliki satu orang teman yang tidak percaya Tuhan sama sekali. Dia ateis. Dan anak ini yang ateis ini sering sekali mendebatkan orang-orang yang percaya sama Tuhan. Dia senang sekali mengolok-olok tentang Alkitab, tentang hal-hal yang berhubungan dengan kekristenan. Dan si anak muda yang kuper tadi sudah menerima Tuhan Yesus, sudah menerima Roh Kudus. Mulai dia bercerita, bersharing tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus kepada teman-temannya yang lain. Dan dia saling cerita satu dengan yang lain dan dia
suatu kali dipanggil oleh teman yang ateis yang menyebalkan ini. Dan teman yang ateis yang menyebalkan ini berkata, coba kamu buktikan mana Tuhan Yesus, memang Tuhan Yesus ada atau tidak. Kemudian si anak yang kuper ini bingung dan dia berpikir, aduh gimana saya mau jelaskan, saya tuh baru menerima Tuhan Yesus, baru menggebu-gebu, baru dapat Roh Kudus. Tapi saya tidak terlalu bisa menjelaskan firman Tuhan, apalagi doktrin-doktrin. Dan ini ditanya, coba buktikan Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus kan gak kelihatan, bagaimana kamu tahu Tuhan Yesus ada? Kemudian si anak yang kuper ini mendapatkan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Dan dia mulai berkata, saya mungkin tidak bisa membuktikan Tuhan Yesus ada, karena kamu tidak bisa melihat dia, tapi kamu bisa melihat kehidupan saya. Dulu kalau kamu tahu, saya ini orangnya kuper, saya itu gagap. Mau ngomong sama orang lain saya nggak berani. Saya nggak berani maju ke depan kelas, saya nggak berani memulai pembicaraan. Boro-boro saya mau menyaksikan Tuhan Yesus. Tapi sekarang saya diberikan keberanian. Ada sesuatu yang berubah. Saya memiliki damai sejahtera, saya jadi sukacita. Bahkan gagap saya hilang. Saya bisa ngobrol sama kamu, menurut saya ini sebuah keajaiban. Dan keajaiban ini terjadi karena saya tahu Tuhan Yesus ada dan Roh Kudusnya ada di dalam hati saya. Dari kisah ini kita melihat ternyata ketika orang ditekan untuk membela iman dia, Roh Kudus akan memberikan sebuah kebijaksanaan yang mungkin tidak terpikirkan. Tetapi kita percaya Roh Kudus tidak akan membiarkan kita sendirian. Jadi jangan pernah takut kalau kamu berpikir, aduh nanti kalau saya ngomongin tentang Kristus saya ditanya-tanya tentang ini dan itu. Ya tentunya kamu harus belajar, mendalami firman lebih lagi. Mempelajari hal-hal yang ada di dalam firman Tuhan. Mengembangkan pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Tetapi ketika ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, jangan khawatir. Karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk memberikan jawaban kepada orang-orang yang bertanya akan firman di dalam kehidupan kita. Inilah yang didapatkan oleh Petrus dan Yohanes. Setelah menerima Roh Kudus, Petrus dan Yohanes menerima kebijaksanaan yang luar biasa. Mereka, orang yang di sekitar mereka menjadi heran, dan kita pun akan membuat orang-orang di sekitar kita menjadi heran. Kok bisa ya si orang ini memiliki kemampuan untuk membela imannya? Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Dan yang ketiga, apa yang Roh Kudus berikan ke dalam kehidupan Petrus dan Yohanes, dan apa yang akan Roh Kudus berikan juga ke dalam kehidupan kita ketika kita dipenuhi olehnya. Yang pertama, bukan hanya keberanian untuk berkuasa, untuk bersaksi. Yang kedua, kebijaksanaan untuk membela iman. Dan yang ketiga, Roh Kudus juga memberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Hal ini dicatat di ayat yang ke-14 dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dari situ kita lihat ternyata salah satu hal yang tidak bisa dibantah oleh ahli-ahli Taurat, oleh imam besar adalah kenyataan bahwa kuasa Yesus dapat menyembuhkan orang. Kisah Rasul 4 menceritakan bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan seseorang dan orang itu memberikan kesaksian kepada para orang-orang yang datang ke sidang, kepada para ahli Taurat, kepada imam besar. Mereka memberikan kesaksian. Dia memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi. Dan lewat kesaksian ini tidak bisa dibantah. Kuasa Kristus benar-benar bisa melakukan mujizat. Dan yakinlah teman-teman bahwa kuasa itu masih bekerja sampai hari ini. Kuasa itu bukan hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kuasa itu bukan hanya dimiliki oleh rasul-rasul. Tapi Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati sudah tinggal di dalam diri kita. Dan kuasa itu ketika kita berserah dan kita mau untuk dipakainya, kuasa itu akan bekerja secara luar biasa. Saya banyak memiliki teman-teman yang menjadi misionaris dan mereka banyak sekali menceritakan bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja, mencelikan mata yang buta, membangkitkan orang yang lumpuh, membukakan telinga orang yang tuli, orang yang bisu menjadi berbicara.
Dan saya sangat percaya mujizat masih terjadi sampai pada hari ini. Mungkin ada beberapa dari kita yang bertanya, kok saya kalau doa ada juga tuh yang tidak disembuhkan. Saya mau bilang, itu adalah kedaulatan Tuhan. Ada misteri Tuhan yang kita tidak ketahui. Tetapi janganlah itu mengecilkan hati kita sehingga kita tidak lagi berdoa untuk orang-orang sakit. Mari kita lakukan bagian kita sehingga kita mengizinkan Tuhan untuk melakukan bagiannya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa tanda-tanda ajaib akan menyertai orang percaya. Ketika kita menaruh tangan kita di atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Dan kita harus terus melakukannya dengan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Dan saya percaya kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus ini bukan untuk kemegahan kita. Kuasa yang kita dapatkan dari Roh Kudus ini kita harus pakai untuk mewartakan Tuhan. Dan kuasa ini kita dapatkan saat kita hidup erat dengan Roh Kudus. Kita akan membawa dampak yang luar biasa. Dampak yang mengubahkan. Bukan hanya mengubahkan kita, tetapi mengubahkan sekeliling kita. Dan kita lihat di dalam kehidupan Petrus dan Yohanes, bukan hanya mereka yang diubahkan, tetapi mereka melakukan mujizat, mereka berkhotbah, mereka berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ada begitu banyak orang yang menjadi percaya. Apakah selama ini kita takut untuk melakukan karunia tersebut di dalam kehidupan kita? Apakah kita takut untuk menumpangkan tangan kita? Apakah kita takut untuk berdoa? Yakinlah satu hal, bahwa kuasa Allah yang sama, yang bekerja dulu masih juga bekerja saat ini. Kuncinya adalah kita harus terhubung dengan Roh Kudus. Sama seperti smartphone yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa koneksi internet. Orang percaya tanpa hubungan yang erat dengan Roh Kudus pun tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, mungkin kita bertanya, jadi bagaimana caranya agar saya bisa berhubungan erat dengan Roh Kudus? Ingat, Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa, tapi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Pribadi itu memiliki perasaan, pikiran, dan kehendak. Jadi kita harus menjaga perasaan Roh Kudus itu. Dengan cara apa? Dengan cara hidup menyenangkan Dia. Saat Dia menegur kita, kita harus mendengarkan Dia. Sama seperti bagaimana kita memiliki sahabat. Kamu mungkin punya sahabat. Kalau misalnya sahabat kamu hanya mendatangi kamu saat ada perlunya, kira-kira kesel apa enggak? Nah, kita bisa bayangkan perasaan Roh Kudus. Karena itu, bangunlah hubungan yang baik dengan Dia. Hiduplah dalam kebenaran firman, pujian, penyembahan, dan doa. Dan saya yakin ketika kita sering mendengarkan Roh Kudus, kita sering berbicara dengan Dia, kita menyadari kehadirannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat mampu untuk hidup serupa dengan Kristus lewat kuasa Roh Kudus. Buah-buah roh itu mulai muncul. Ya, mungkin ada waktunya kita berdosa, kita jatuh ke dalam dosa, tapi kita tidak akan hidup di dalam dosa. Jadi yakinkanlah ini di dalam hati kita. Kalau kita terhubung erat dengan Roh Kudus, kita dapat melakukan banyak perkara. Dan ketika kita hendak mewartakan Tuhan dalam kehidupan kita, Roh Kudus tidak tinggal diam, tapi Dia bekerja sama dengan kita. Pertama, Dia memberikan keberanian untuk kita dapat bersaksi. Yang kedua, Dia memberikan kita kebijaksanaan untuk membela iman kita. Dan yang ketiga, kita diberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Saya teringat sebuah kisah dari seseorang yang bernama Dr. Martin Niemöller. Dia pernah ditangkap karena dia membela iman kepercayaannya kepada Kristus di zaman Adolf Hitler menjadi penguasa. Dan sebelum dimasukkan ke dalam penjara, Adolf Hitler memanggil dia. Dan selama 30 menit Adolf Hitler berbicara dengan dia. Dan di sana mereka berbincang-bincang tentang masalah ideologi, tentang masalah filsafat, tentang masalah politik. Selama 30 menit Dr. Martin Niemöller dan Martin Luther dan Adolf Hitler saling berbicara.
Tapi kemudian akhirnya dia tetap dimasukkan ke penjara dan bertahun-tahun kemudian baru dia keluar. Dan saat dia keluar dia menceritakan bahwa salah satu penyesalan yang dia rasakan di dalam hidupnya adalah 30 menit di mana dia bertemu dengan Hitler. Mengapa? Karena ternyata di 30 menit itu dia tidak menceritakan sama sekali kisah tentang kasih Tuhan Yesus. Dan saat dia di penjara, dia pernah bermimpi. Di dalam mimpinya, Hitler berdiri di depan sidang. Di atas tahta ada Tuhan Yesus yang menjadi hakim. Dan Tuhan Yesus bertanya, Hitler, kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan? Lalu Hitler menjawab, karena tidak pernah ada orang yang memberitakan tentang Yesus di dalam hidup saya. Ketika Niemöller bangun dari mimpinya, dia begitu menyesal karena dia berkata, harusnya saat itu saya yang menjangkau Hitler. Mungkin ada beribu-ribu pendeta lain yang ditempatkan yang ingin menceritakan kebaikan Yesus kepada Hitler, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Saya memiliki kesempatan, tapi saya tidak gunakan kesempatan itu dengan baik dan saya menyesal. Teman-teman, ingatkan bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Ada teman-teman kita yang mungkin tidak akan pernah bertemu dengan kakak pembina rohani kita, bertemu dengan gembala sidang kita, bertemu dengan pendeta-pendeta yang lainnya untuk mereka mendengar kisah tentang Kristus. Tetapi mereka sering bertemu dengan kamu, dengan saya mungkin. Kalau saya punya teman, dia bertemu dengan saya. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Kita yang sering berhubungan dengan mereka, kita harus memastikan bahwa kita mewartakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Lakukan sekarang, mulai ceritakan firman Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Dan saat kita melakukan itu, jangan takut, karena kita tidak pernah ditinggal sendirian. Roh Kudus selalu ada beserta dengan kita. Kiranya firman ini menguatkan kita, dan sebentar kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mati di atas kayu salib dan naik ke surga, sehingga Roh Kudus bisa dikirimkan ke dunia untuk hidup di dalam hati kami Tuhan. Allah Bapa tinggal di surga, Yesus Kristus sudah naik ke surga mempersiapkan banyak tempat buat kami. Tapi kami bersyukur untuk pribadi Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Pribadi yang mengubahkan kami dari biasa menjadi berkuasa, sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu yang efektif. Sebagaimana Engkau menjamah Petrus dan Yohanes, menjadi orang yang berani, menjadi orang yang bijaksana, dan memiliki kuasa untuk melakukan mujizat. Engkau yang lakukan yang sama di dalam kehidupan kami. Kami juga mau Tuhan untuk menjangkau lebih banyak orang lagi untuk kerajaan-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami juga mau menjaga persekutuan kami dengan Roh Kudus, sehingga kami bisa hidup erat dengan Roh Kudus, terkoneksi terus 24 jam. Dan kami percaya saat itu terjadi, kami akan mencapai potensi maksimal kami, dan Engkau akan dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam dan kuat, sehingga firman ini bisa menjadi kekuatan buat hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.